kalau ini versiku ya, versiku sebagai yang praktisi juga mungkin yang mempelajari secara teoritis. Jadi aku menggolongkan musik Batak Toba itu ada dua golongan. Satu musik tradisi, satu lagi musik tradisional. Musik tradisi inilah yang tidak dipengaruhi sama musik barat. Musik tradisional ini tidak dipengaruhi sama musik barat, tapi tetap pada entitasnya sebagai musik Batak Toba. Nah, kalau di musik tradisi inilah gondang bolon. Akan gondang bolon? Gondang bolon yang itu yang ada karne bolon, tagading, ada panggordang ini, ada ogong set itu, gong set 4 biji. Jadi Itulah musik tradisi. Terus musik tradisionalnya ada banyak variasinya. Oh, satu lagi musik tradisinya sebenarnya ada gondang asapinya juga. Terus di musik tradisional inilah ada uning-uningan. Nah, uning-uningan itu masuk setelah opera Batak masuk. Itu salah satu bentuk evolusi musik Batak. Setelah masuk opera Batak, masuklah uning-uningan. Nah, uning-uningan ini bisa dikombinasikan banyak. Dia diambil dari gondang bolon, diambil dari gondang asapi, terus ditambah sama musik dari luar. Jadi kok di uning-uningan dia yang pasti ada itu tagading, pasti ada, sulim. Nah, kalau dulu tagading, sulim, asapi, gerantung, sarune tek. Inilah dulu kalau dia di uning-uningan. Asapinya kadang 2, kadang 1. Itu tergantung inilah kondisinya. Terus sekarang muncullah dia dengan dipengaruhi lagi sama musik barat yang makin banyak. Makin banyak dia masuklah di keyboard, masuklah di brass band, sama saxophone dari woodwind masuk juga. Telah jadi memperbanyak, memperkaya musik tradisional Batak Toba. Dapatnya kan? Dapatnya pertanyaan tadi kan? dapat. Oke, terus Selanjutnya terbagi menjadi berapa ansambel musik tradisional Batak Toba? oke, tampil musik tradisi dan tradisional. Nah, ini boleh kalian pilih, boleh juga nanti nggak kalian pakai sistemku. Jadi musik tradisi ada 2, musik tradisional ada banyak. Kalau musik tradisi cuman gondang sabangunan sama gondang asapi, gondang sabangunan atau gondang bolon sama gondang asapi. Itu kalau dari ensemble musik tradisi. Kalau tradisional dia uning-uningan, tapi uning-uningan ada banyak versi. Ada yang cuman sulim keyboard tagading, ada yang sulim keyboard tagading asapi, sulim keyboard tagading asapi garantung, sulim keyboard tagading asapi garantung sarune. Tapi itu biasa dibilang uning-uningan, cuman dia variasinya ada banyak. Ada yang bilang tadi tambah brass band, tambah keyboard, bisa pakai full band juga. Itu udah termasuk ke dalam kategori uning-uningan. Masuk? Selanjutnya, pada saat apa saja musik tradisional Batak Toba ini dimainkan? Pada saat apa atau pada saat kapan? Oh ya, pada saat kapan? Tunggu dulu, aku nanya. Iya, pada saat. Apa bedanya pada saat apa dengan pada saat kapan? Karena kalau pada saat kapan itu lebih menunjukkan waktu. Kalau aku bilang pada saat menortor, cukup. Cukup jawabannya. Dalam acara apa gitu maksudnya? Jadi kalau kita mulai dari apa ya, dari musik tradisi. Balik bilang tadi, boleh kalian pakai, boleh enggak. Musik tradisi Batak Toba, gondang sabangunan sama gondang asapi. Ini dipakai memang biasa itu untuk kegiatan-kegiatan yang berbau adat dan ritual. Jadi di sana ada fungsi musik yang harus dipenuhi. Ada fungsi pemesanan lembaga sosial, fungsi komunikasi ada juga, fungsi hiburan mungkin ada, cuman sedikit. Pernah kalian tahu ada 10 fungsi musik dari LMP Meriam. Nah di situ gondang itu tadi memenuhi itulah di acara-acara Batak Toba, khususnya di ritual sama di adat. Nah kalau dia di ritual, yang pernah kujumpai salah satu itu upacara ritual gondang junjungan. Itu pasti gondang bolon sama atau gondang asapi, itu tergantung kondisionalnya, itu permintaan opui katanya atau permintaan siapa yang melaksanakan acara. Terus gondang sabangunan juga dipakai untuk upacara sormatua, Mali Bulung, atau juga bisa dibilang upacara Malang udah di Batak juga ini dipakai gondang bolon. Kenapa aku bilang dia upacara sormatua? Itu namanya sebenarnya. Kalau kita bilang upacara kematian nggak cocok. Karena kalau ada upacara kematian berarti dia diupacarakan untuk mati. Jadi jangan pakai upacara kematian.
Aku bilangnya upacara Sorma Tua, ritual sebelum penguburan. Terus balik lagi di gondang bolon juga bisa juga dipakai di acara perkawinan, pernikahan. Itulah gondang bolon. Gondang sapi juga hampir sama sebenarnya fungsinya, tapi secara apa bilangnya, skala pesta atau skala event itu gondang sapi biasa untuk yang kecil. Bukan kecil dalam arti makna, tapi kecil dalam skala jumlah jumlah audiensi yang beracara. Misalnya kalau acara-acara pribadi, gitu kan, kayak gondang apa namanya tadi, gondang tujuan itu biasa nggak terlalu ramai orang, jadi boleh aja pakai gondang sapi, jadi nggak terlalu masalah. Nah kalau uning-uningan sendiri sama kayak bilang tadi, dia sekarang memiliki tempat di masyarakat itu sendiri sebagai musik baru lah, musik kreasi, fenomena musik baru di tengah-tengah masyarakat Batak Toba. Jadi dia udah ada di sana, udah lebih condong dia ke ininya, memenuhi hiburan musik, memenuhi fungsinya sebagai hiburan dan pengesahan lembaga sosial. Kalau tadi kayak di pesta adat itu, udah bervariasi tadi, uning-uningan tadi disajikan, pesta adat perkawinan, bahkan di pesta adat Sorma Tua juga ada, Sarima Tua, Sorma Tua itu juga mau dibuat. Nah sekarang ini tuh yang lebih banyak karena dia lebih fleksibel, bisa mengikuti zaman lagu-lagu sekarang, lagu yang baru keluar hari ini pun justru mungkin bisa dimainkan. Terus apa lagi ya? Itulah kalau yang berhubungan dengan upacara ritual sama adat di masyarakat Batak Toba. Cuman kan kebudayaan itu kan berkembang dia. Jadi sampai di saat sekarang ini ya uning-uningan itu udah dipakai juga di acara hiburan semata, di selebrasi aja gitu. Nggak lagi fungsinya sebagai pengesahan lembaga sosial tadi, tapi udah hanya pure dia sebagai hiburan. Kayak misalnya konser musik itu kan udah banyak dipakai uning-uningan. Bahkan gondang bolon juga mau dipakai, tapi tidak full dari awal sampai akhir, mungkin disisip satu part ini gondang bolon gitu. Jadi itulah kalau masalah penggunaan musik Batak Toba. Tapi aku lebih senang nyebutkannya gondang, karena aku berpikir gondang dengan musik nggak sama. Sepakat kita gondang ya? Yuk lanjut. Terus selanjutnya di depan ini terbang udah tersedia alat musik terbang. Boleh nggak abang jelaskan bagaimana cara memainkan? Apa nih? Sulit. Apa? Sulit. Cuman 2 orang yang tahu namanya nih. Ini namanya SULIM. Sulim, bukan seruling, bukan suling. Ini sulim. Karena ini kebudayaan bermusik yang masuk ke masyarakat Batak Toba setelah opera Bataknya datang. Jadi ini bersamaan masuknya sama opera Batak. Sulim, bukan suling, bukan seruling. Memang dia sama mungkin dari strukturnya, dari bentuknya, dan mungkin bunyinya mirip sama seruling. Tapi secara tradisinya ini sulim, bukan seruling. Nah, ini salah satu musik tradisional aku bilang.